Bunga bangkai yang tumbuh di perkarangan rumah warga di Desa Sungai Jawi, Dusun Srilingga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini masih menjadi hal yang menarik bagi masyarakat sekitar. Bagaimana tidak, tanaman yang memiliki nama latin Amorphophallus perennifoliosus ini yang seharusnya tumbuh di daerah hutan lepas dan daerah dataran tinggi, malah tumbuh di daerah pesisir pantai. Masyarakat sekitar dan warga yang melintasi daerah Desa Sungai Jawi masih sering datang berbondong-bondong ke rumah Selpiana, pemilik pekarangan rumah yang ditumbuhi tanaman ini, untuk menyaksikan fenomena alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, bunga bangkai yang lazimnya dikenal dengan nama suwek sedang dalam fase generatif atau pada fase bunga, yang mana kebanyakan tanaman ini dijumpai dalam fase yang sudah tumbuh daun. Alhamdulillah mungkin sudah 2 minggu yang lalu mereka tahu bahwa ada tumbuhnya bunga rafflesia ini dari bau pertama yang tiba-tiba menyengat masuk ke dalam rumahnya oleh putrinya, kemudian sontak keluar, dicarinya ternyata ada bunga ini yang tumbuh di depan rumah. Kalaulah mereka katakan mungkin ada banyak jin yang dekat di dekatnya atau mungkin ada semacam binatang-binatang buas harimau, bagi kami tidak. Justru bagi kami adalah rahmat. Ini adalah ayat min ayatillah, satu tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin mengingatkan kita lagi untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk di daerah sini belum pernah ada dan belum pernah kami temukan karena kami asli orang sini, insya Allah. Jadi kami selama ini dari kecil, bahkan dari datuk-datuk kami belum pernah ada cerita. Baru kali ini di depan rumah Bapak Haliman ini. Seharusnya dinas terkait, terutama bagian lingkungan itu, kami sangat berharap sekali untuk meneliti hal-hal yang mungkin langka lah. Jadi terutama di desa kami ini sebenarnya mungkin kadar apanya, tanahnya dan lain sebagainya. Dan bisa jadi kalau ini memang dirawat oleh mereka, bisa jadi potensi wisata. Ya? Nah, seperti itu. Jadi hiburan lah untuk masyarakat kita, setidaknya yang tadinya lupa menjadi ingat, yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat atau BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang melalui Yoga Budi Handoko selaku pengendali ekosistem hutan menuturkan bahwa tanaman ini masih satu famili dengan talas-talasan atau umbi-umbian. Tanaman bunga bangkai ini hanya mampu tumbuh setinggi lutut orang dewasa, dan baunya pun tidak semenyengat jenis bunga bangkai yang lainnya. Amorphophallus perennifoliosus ini pertumbuhannya untuk sebarannya cukup luas, ada di Amerika, ada di Eropa, Prancis pun ada, India, Cina, kemudian di Australia pun ada. Nah, di Indonesia ya apalagi kita sudah ketemu barang itu. Nah, kemungkinan tumbuhnya itu ya banyak di tipe habitat, di hutan primer pun ada, kemudian di semak pun ada, di hutan terbuka atau terganggu pun bisa, ya seperti ditumbuh di pemukiman pun kita bisa saksikan Amorphophallus perennifoliosus bisa tumbuh di situ. Dia beradaptasi dari permukaan laut 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut. 700 ya? Ya, yang kita jumpai itu adalah pertumbuhan Amorphophallus pada fase generatif, artinya pada fase bunga. Kebanyakan kita menjumpai di lapangan itu fase vegetatif, hanya fase daun. Yang itu kebanyakan kita tidak sadar bahwa itu adalah juga bunga Amorphophallus. Jadi mulai dari fase biji, kemudian dia memiliki umbi, kemudian tumbuh. Nah, ketika tumbuh, ini seperti keladi, dia punya cadangan makanan di umbinya. Nah, ketika cadangan makanannya cukup dan kita tidak tahu cukupnya itu sampai mana, ya kan? Nah, kemudian fase vegetatif, fase daun tersebut akan layu dan kemudian terganti dengan fase bunga. Seperti itu. Dan itu cukup lama. Kalau dari informasi yang saya dapat, karena bijinya itu berwarna menarik, bulat, warna merah, itu kemungkinan disebabkan oleh satwa, ya kan? Sebarannya bisa disebabkan oleh satwa dari tempat tumbuh aslinya. Atau informasi yang saya dapat juga dari kawan-kawan bahwa di situ ada tanah timbunan. Nah, sehingga diduga benihnya atau umbinya ataupun bijinya ini terbawa dari lokasi aslinya pada saat kemudian tanah timbunan itu diletakkan di situ. Nah, pelan-pelan kemudian tumbuh benih tersebut atau umbi tersebut dan menjadi masuk dalam fase bunga. Kalau di Indonesia, Amorphophallus yang masuk dalam perlindungan tumbuhan liar ini hanya ada 2 jenis.
di Permen LHK 106 tahun 2018. Ini yang pertama adalah Amorphophallus titanum, yang kedua adalah Amorphophallus saya lupa, tetapi ada dua. Yang ini tidak masuk dalam yang dilindungi oleh pemerintah. Oh, berarti Gitu. ini tidak dilindungi, Pak? Nah, tidak dilindungi, cuma memang perjumpaan untuk masuk fase bunga itu sangat sulit, begitu. Maka dari itu beruntung untuk Bapak Ibu yang rumahnya terdapat tumbuhan jenis ini. Dan dari segi bau, Amorphophallus pinifolius yang ada kita jumpai ini tidak begitu menyengat ketimbang kerabatnya yang lain. Tidak begitu menyengat.